Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau menyampaikanlah kerinduan-Mu melalui hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarnya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami, dan kami siapkan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya. Sudah nggak perlu diperkenalkan lagi, pasti juga akan tertulis di layar handphone saudara atau layar TV saudara ya, nama saya. Tapi kalau mungkin yang di luar jemaat GPD Kopo Permai, nama saya akan beritahu Norma Suawa. Nah, saya dijadwalkan hari ini untuk menyampaikan renungan singkat untuk mengisi siaran online yang setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat yang kita siarkan melalui channel YouTube yang ada di GPD Kopo Permai. Nah, saya tidak diberikan tema, tapi saya ingin berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya kita bersyukur ya kalau kita sudah berada di bulan yang ke-7, di hari yang di bulan Juli. Nah, kita tidak terasa ya, saya mau katakan bahwa kita ada di dalam Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita itu dipelihara oleh Tuhan. Asalkan hidup kita betul-betul berpaut penuh atau ada di dalam Tuhan atau hidup dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan kita akan baca dulu ya firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, Bapak Ibu maaf, ini ayat panjang, tapi saya nggak akan baca semuanya. Tapi saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah, silakan Bapak Ibu membaca dari ayat yang ke-12. Dan kita akan jumpai kenapa ayat 31 ini, atau dari 29, 30, 31 ini tertulis ya. Tapi saya akan baca ayat yang ke-29, 30, dan 31. Firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya akan baca sekali lagi ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa di situ dikatakan? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan ini sungguh sangat dahsyat ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara, saya akan memberikan tema pada saat ini adalah menanti-nantikan Tuhan atau nantikan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau mau bicara tentang menanti-nanti, boleh dikatakan juga menunggu, itu adalah salah satu yang paling sering mengesalkan. Ya kan?
paling sering kadang orang bisa emosi, kadang orang bisa karena saking lamanya yang ditunggu, saking lamanya yang dinanti-nantikan. Sama juga seperti dengan seorang ibu yang mengandung dan yang akan melahirkan anak, saudara. Penantian selama 9 bulan itu, bagaimana keluarga atau ibu, ayahnya, keluarganya akan menantikan kehadiran bayi ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembacaan ini, bahwa kita tidak mungkin, ini di sini kan di ayat 31 tadi saya tekankan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita harus garis bawahi, di situ dikatakan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kita sendiri bisa menjawab bagaimana kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Tinggal dibalik saja, saudara. Kalau kita menantikan Tuhan, firman Tuhan jamin bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, kalau kita tidak menantikan Tuhan, tentunya tidak mungkin kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apalagi di kondisi-kondisi hari-hari ini, di keadaan hari-hari ini, saya sudah bisa pastikan dan saya sudah bisa jamin ya, rata-rata orang yang hari-hari ini yang dinanti-nantikan apa, saya sudah bisa tahu, khususnya di kalangan kita ya, karena saya sebagai staf yang ada di GPDI Kopo Permai, ada begitu banyak orang yang WA ke saya, ada begitu banyak yang menanyakan ke saya, kapan kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Nah, itu boleh dikatakan kita sementara menanti informasi, menantikan kabar tentang kita akan bisa beribadah di gereja. Nah, saya yakin, saya berdoa, kerinduan kita itu, kerinduan saya dan saudara itu sama atau lebih lagi seperti bagaimana kita merindukan Tuhan, seperti bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa saya mempersiapkan firman Tuhan ini ya, bahwa menantikan Tuhan itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan di bagian selanjutnya di situ ditulis, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, luar biasa saudara ya. Ini salah satu dari sekian banyak janji Allah bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dimana kalau kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dimana kalau kita menantikan Tuhan, di situ dikatakan bahwa kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, di situ di firman Tuhan katakan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Nah, saudara, luar biasa, saudara, jaminan Tuhan, janji Allah bagi setiap orang-orang yang hidup
menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh dikatakan bahwa kita menantikan Tuhan, bisa juga kita bilang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Nah, saudara, kalau bicara tentang berharap kepada Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan, berarti mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Dia mempercayakan, menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain, saudara. Nah, hal ini meliputi juga bahwa kita melihat, kita menyadari bahwa pertolongan kita, bahwa sumber kekuatan kita, bahwa sumber jawaban kita itu hanya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Saudara, saya mau bilang, sehebat apapun saudara, kita, sejago apapun kita saudara, seluar biasa apapun kita saudara ya, mungkin kita berpikir, wah saya itu memiliki segalanya, atau saya itu memiliki pendidikan yang luar biasa, saya itu memiliki keahlian, atau saya itu memiliki hal-hal yang dapat saya andalkan gitu. Tanpa kita menyadari bahwa kita itu tidak akan bisa, kita itu tidak akan pernah mampu tanpa kekuatan Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup tanpa kekuatan Tuhan. Saudara, dalam kondisi hari-hari ini, kita tidak tahu sampai kapan vaksin untuk pandemi COVID-19 ini akan ditemukan. Nah, ada begitu banyak, khususnya orang-orang yang terkena atau terkena dari penyakit ini ya, COVID ini, yang ada di hati mereka, saya yakin, bahkan para medis juga, saya yakin mereka berdoa untuk supaya vaksin ini segera ditemui, dan supaya ini pasien-pasien ini bisa terobati, bisa teratasi, atau baik para medis saudara bisa, mereka bisa leluasa untuk pulang ke rumah, mereka bisa leluasa untuk berjumpa dengan keluarga anak-anaknya ya. Nah, ini hal-hal yang dinanti-nantikan, saudara. Ini adalah hal-hal yang sangat dirindukan, saudara, di masa-masa sekarang. Ini adalah sesuatu yang betul-betul sangat diimpikan oleh setiap orang, setiap manusia yang ada di dunia ini. Karena bicara tentang COVID ini bukan bicara hanya di kalangan di negara kita, tapi ini mendunia, di seluruh dunia. Jadi saya yakin setiap negara, bahkan setiap pakar-pakar ilmu atau para medis, para dokter, para ahli-ahli berusaha untuk menemukan bagaimana untuk kasus ini, dengan cara bagaimana, apa yang mereka akan lakukan untuk supaya mereka berusaha untuk meneliti atau lain sebagainya untuk supaya bisa menemukan vaksin dan dapat menyembuhkan para pasien-pasien yang kena COVID-19 ini. Makanya saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, saya dan saudara, kita bersyukur karena kita ada di dalam Tuhan. Bukan berarti kita di dalam Tuhan, kita itu aman-aman saja, tidak. Tapi firman menjamin, saudara. Mungkin ada saatnya Tuhan izinkan, mungkin ada saatnya Tuhan luaskan hal-hal yang mungkin kita secara manusia, secara daging kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya khawatir, Tuhan. Apalagi hari-hari ini, Tuhan. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita nggak bisa berbuat lebih, saudara. Karena kita disarankan untuk tetap
tinggal di rumah atau stay at home. Ada orang banyak kena dari dampak COVID-19 ini. Ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Saya sempat mengikuti kemarin di Facebook, saudara. Ada begitu banyak karyawan mall, ada begitu banyak karyawan-karyawan yang swasta, saudara. Diputuskan hubungan kerjanya, saudara. Nah, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Apa yang bisa kita apa yang bisa kita kerjakan, saudara, di hari-hari ini, di masa-masa ini? Selain kita, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita hanya tidur-tidur saja, bukan berarti kita hanya diam-diam saja berpangku tangan sampai menunggu kabar, oh sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa masuk perusahaan, sudah bisa masuk kantor, sudah bisa masuk sekolah, terus kita hanya diam-diam saja, saudara. Justru ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk supaya kita lebih lagi, untuk supaya kita semakin dekat lagi, untuk supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memungkiri, saudara, kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa memungkiri kehebatan kita sebagai manusia. Itu kita tidak ada apa-apanya, saudara. Kita hanya butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya butuh Yesus dalam hidup kita. Kita hanya butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Ada banyak hal yang menakutkan di hari-hari ini. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan yang terjadi di hari-hari itu, nyata dan nampak jelas di depan kita, saudara, yang kita hadapi setiap hari. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berlari, dia tidak akan menjadi lesu. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Bangga, saudara, memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, saudara. Jangan takut, saudara, ya. Kita jangan khawatir. Kita memiliki Yesus yang menjamin hidup kita. Berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang akan saya sampaikan bahwa kekuatan Allah menyegarkan saya dan saudara di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kelemahan, dan di tengah-tengah pencobaan. Kekuatan Allah itu menyegarkan, saudara. Kekuatan itu membuat kita mampu bertahan. Kekuatan Tuhan itu akan membuat kita sanggup berdiri teguh. Kekuatan Tuhan itu mampu membuat kita kuat di saat badai, saudara. Apalagi di hari-hari ini. Amin, saudara. Luar biasa, saudara, ya. Ada satu pujian yang begini, sehubungan dengan firman Tuhan ini. Dikatakan begini, yang menantikan Tuhan, kuatnya dibarui. Yang menantikan Tuhan, kuatnya dibarui, saudara. Saya nggak akan mengupas banyak tentang hal ini, saudara. Tapi saya ingin menekankan bahwa betapa kita itu tidak bisa terpisahkan dari kekuatan Tuhan. Betapa kita itu tidak bisa terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Betapa kita itu tidak bisa
terpisahkan dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya dan kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita ini hanya adalah orang-orang yang tidak bisa tanpa Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan, saya nggak mau kalau Tuhan tidak dengan saya. Ada pujian lain mengatakan juga demikian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkah. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri, Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Ini orang yang betul-betul menyadari dia tidak bisa tanpa Tuhan. Dia tidak bisa tanpa campur tangan Tuhan. Tapi banyak orang di hari-hari ini karena berpikir, saya uangku banyak atau hartaku berlimpah, udahlah, nggak usah saya mau ke gereja. Apalagi hari-hari ini mungkin dia berpikir, pas buat saya nggak mau ke gereja juga gitu. Tapi kalau orang-orang yang ada di dalam Tuhan, saya dan saudara, saya bisa pastikan kita adalah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu merindukan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu rindu untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya katakan yang pertama, bahwa kekuatan Allah itu menyegarkan, saudara.
Nah, dan di bagian berikut juga saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Bahkan di ayat firman Tuhan katakan di pasal 31 ini dikatakan bahwa kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Naik terbang, saudara. Raja Wali, saudara ya. Kita tahu kalau burung Raja Wali ini, kalau di negara timur, ada banyak jenisnya. Dan di situ bisa dilihat kesanggupannya, ya. Makanya firman Tuhan mengambil contoh Raja Wali, burung Raja Wali, atau burung nasar, atau burung elang. Nah, jadi saudara, luar biasa, kita akan terbang tinggi, saudara. Semakin banyak angin, semakin banyak badai yang menghempas dia, semakin tinggi dia naik. Semakin tinggi dia naik. Dengan kepakan sayapnya, dia akan semakin tinggi. Dia akan naik. Bahkan dia akan berada di atas badai itu, karena dia akan berusaha untuk semakin tinggi. Jadi goncangan atau angin yang keras atau badai yang besar itu bukan membuat dia semakin jatuh, tetapi dia akan semakin naik dengan kekuatan sayapnya. Amin. Dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kadang kita sering banyak kali dengar ya, firman kita akan mampu bertahan, dan memang betul ya, benar sekali bahwa kita akan mampu bertahan di tengah badai kalau kita memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan firman Allah dan kekuatan Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan, kita tidak bisa tanpa Roh Kudus, dan betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus itu ada di dalam setiap gereja, di setiap kehidupan anak-anak Tuhan, karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Di saat kita sakit, kita akan diberikan kekuatan lewat kita membacakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di saat kita berduka cita, kita akan dihiburkan oleh Roh Kudus. Di saat kita susah, kita akan dihiburkan oleh firman dan Roh Kudus. Karena firman Tuhan ini adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa diberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan bagaikan seumpama Raja Wali, saudara. Haleluya. Luar biasa, saudara ya. Bahkan diberikan kesanggupan untuk supaya kita berlari. Nah, ini bukan berarti berlari secara jasmani, saudara ya. Kalau kita berlari secara jasmani, pasti kita lelah, lesu, bahkan berjalan berkilo-kilo itu pasti lelah, saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa saya pelajari bahwa diberikan kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus maju dan maju, saudara. Tanpa merasa letih. Haleluya. Nah, itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Allah bagi setiap orang yang tadi di awal nantikan Tuhan. Yang tadi di awal saya singgung berharap kepada Tuhan. Bahkan di Yeremia katakan bahwa firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkati orang yang menantikan Tuhan. Janjinya ya dan amin, saudara. Nggak seperti janji manusia. Nggak seperti janji, bahkan ya kita melihat banyak orang-orang yang kecewa dengan janji-janji ya. Tapi kita bersyukur karena kita ada di dalam Yesus. Janji Yesus, janji Tuhan itu iya dan amin. Dia pasti menggenapi janjinya. Apa yang pernah terucap dari mulut Tuhan, ingat baik, itu tidak akan pernah dia tarik kembali. Tetapi itu akan tergenapi bagi setiap orang yang garis bawahi, yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan.
Ingat baik, janji Tuhan itu akan tergenapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita bersyukur. Kita harus bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan saya, saudara. Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan keluargaku. Engkau selalu ada dalam kehidupan pekerjaanku, usahaku. Dan ingat baik, kita harus terus menyadari bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi dari hari ini, mungkin kemarin-kemarin kita berpikir, saya kok masih bisa, atau ada kalimat-kalimat yang merasa, karena aku hebat itu. Jangan saudara ya. Kita mulai hari ini kita berpikir bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan saya butuh Tuhan. Dan Tuhan, saya mau selalu menanti-nantikan Engkau di setiap waktuku. Haleluya. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, dan Tuhan akan memberikan kita kesanggupan. Jadi saya akan bacakan kembali ayat ini, tapi saya baca lagi di dalam ayat yang ke-29, 30, dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, menanti-nantikan Tuhan. Coba seri dulu kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-3 sampai 14, panjang banget. Tapi enggak apa-apa ya. Di sini dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Ya, bagian A saja ya. Semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Haleluya, ini janji Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Nah, kita lihat juga di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Sekali lagi bacakan ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sangat jelas bukan ayat ini ya? Jadi Tuhan sendiri juga menantikan, nanti ada waktuku untuk umat-umatku. Dia akan mencurahkan, Dia akan menunjukkan kasih-Nya, saudara ya. Nah, bukti kasih yang paling besar yang Tuhan sudah buktikan lewat salib Kristus, salibnya, saudara. Dia mau mati buat saya dan saudara, Dia mau terpaku buat saya dan saudara, Dia mau ditikam lambungnya buat saya dan saudara, Dia mau dimakotai mahkota duri buat saya dan saudara. Itu karena kasih-Nya, saudara, buat saya dan saudara. Jadi mau apa lagi, saudara? Terlalu besar kasih Tuhan. Sangat besar pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara, buat gereja Tuhan di hari-hari ini.
Saudara, saya percaya kita akan mampu melewati masa ini, saudara. Kita akan sanggup melewati masa ini. 3 bulan, saudara, kita sudah bisa ada sampai hari ini. Saya mau katakan bahwa ini bukti kasih Tuhan juga buat saya dan saudara. Bukan karena kekuatan yang dari luar, saudara. Ini karena kekuatan Tuhan, sehingga saya dan saudara masih ada sampai hari ini. Di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih semua semangat, semakin kuat, semakin sehat. Saya bersyukur, saudara, karena kita semua dalam keadaan baik. Kita semua dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada kekuatan yang lain, saudara. Kita hanya butuh nantikan Tuhan. Kita hanya butuh kekuatan Tuhan. Kita hanya butuh kemampuan, kesanggupan yang betul-betul dikerjakan dari Tuhan buat saya dan saudara, buat gereja Tuhan di hari-hari ini. Haleluya. Maka di bagian yang lain di situ dikatakan di pasal 30 ayat 18 sampai 23. Di situ dikatakan di ayat 18 ya, bagian terakhir, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, dan bagian terakhir di situ katakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukankah soal bahagia itu mau dan selalu diingini, dirindukan oleh setiap manusia? Semua orang ingin berbahagia, saudara. Saudara, tapi saya mau katakan bahwa harta itu enggak menjamin kebahagiaanmu. Saya mau katakan bahwa berlimpahnya kekayaanmu, berlimpahnya simpanan depositomu dan lain sebagainya, itu tak menjamin bahagiamu, saudara. Tetapi kebahagiaan yang akan kita miliki itu sempurna apabila kita hidup menanti-nantikan Tuhan. Tadi kan bagian ayat nats kita atau ayat pokok kita bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Di ayat yang di bagian Yesaya 30 ayat 18 di situ dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia akan berbahagia. Haleluya. Saya percaya kita semua mau berbahagia. Amin. Dan saya yakin kita akan berbahagia, dan kita pasti bahagia karena kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Jadi firman Tuhan saat ini disampaikan, itu bukan hanya untuk saudara saja, tapi itu buat saya juga khususnya. Mengajar saya untuk selalu berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Bahkan pujian ini mengatakan, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Firman Tuhan katakan, nantikan Tuhan, kau mendapatkan kekuatan baru. Nantikan Tuhan, kau akan berbahagia. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya walaupun firman Tuhan tidak panjang, hanya singkat saja, saya yakin firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan bekerja dalam setiap pribadi kita. Saudara renungkan firman Tuhan. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari Tuhan. Engkau akan menikmati janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan engkau dan saya, saudara. Dan terus kita berdoa supaya kita akan segera menikmati berkat-berkat Allah, janji-janji Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita di hari-hari ini. Engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan putus asa. Engkau percaya bahwa saya mempunyai Allah yang berfirman, dia pasti akan menggenapi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dia berfirman, dia akan menyertai kita, pasti dia akan nyatakan itu, saudara. Pasti dia akan genapi itu. Dia berfirman bahwa dia akan menuntun saya dan saudara. Dia akan memberikan kecukupan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu pasti tergenapi, saudara.
Asalkan kita terus nantikan Tuhan, asalkan kita terus mengandalkan Tuhan, asalkan kita terus berharap kepada Tuhan. Kembali kepada ayat pokok, nantikanlah Tuhan, menantikan Tuhan, atau orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara mau diberikan kekuatan yang baru? Nantikan Tuhan. Ya, jangan takut saudara, saya percaya Allah Immanuel akan menyertai saya, akan menyertai saudara, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan sudah kami dengar. Tuhan terus bawa kehidupan kami untuk lebih lagi menantikan Tuhan, untuk lebih lagi dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami berterima kasih di hari-hari ini Tuhan, kami setiap hari selalu diteguhkan, selalu dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat layanan-layanan online yang kami dengar, yang kami ikuti. Di situ banyak pemberitaan firman yang ditaburkan, disampaikan. Dan kami yakin Tuhan, iman kami akan semakin bertumbuh, akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu bawa kami umat-umat Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena hanya dari Tuhan, dari firman Tuhan dan dari Roh Kudus lah yang akan memampukan kami untuk kami dapat bertahan di hari-hari terakhir ini menjelang Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau beri dalam hidup kami, buat kekuatan, buat kesehatan yang Kau beri dalam hidup kami, dan boleh membawa kehidupan kami semakin hari semakin mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Yesus Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.